Kita tuh sering banget ya ngomongin utang dari sisi angka, bunga, cicilan, tenor. Tapi pernah nggak sih kita ngobrolin biaya tersembunyinya? Biaya yang nggak akan pernah ada di laporan bank, tapi kerasa banget di badan dan pikiran kita. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas dampak utang yang sering banget diabaikan, yaitu kesehatan mental dan fisik kita. Coba deh kita mulai dari kutipan yang satu ini. Ngena banget soalnya. Kesalahan fatal adalah salah mengira kemampuan mencicil dengan kemampuan membeli. Nah, ini dia intinya. Inilah ilusi dari kredit modern yang bikin banyak orang kejebak. Kemudahan nyicil itu bikin kita ngerasa, wah gue mampu nih beli ini. Padahal sebenarnya kita cuma lagi nunda beban yang ujung-ujungnya bisa ngejerat kita. Oke, penting banget nih buat kita semua buat bisa bedain dua jenis utang ini. Di satu sisi, ada yang namanya utang produktif. Ini utang baik lah bisa dibilang. Utang yang kita pakai buat beli aset yang nilainya bisa naik atau malah ngasilin duit, kayak KPR rumah atau modal buat usaha. Nah, di sisi lain ada musuh bebuyutannya, utang konsumtif. Ini utang buat beli barang yang nilainya, ya ampun turun terus, kayak gadget baru, mobil, atau baju-baju mahal. Yang satu ngebangun harta, yang satunya lagi malah ngerongrongin. Sekarang, kita masuk ke dampak yang pertama. Percaya atau enggak, sebelum pikiran kita yang teriak kewalahan, seringnya tuh badan kita duluan yang ngasih sinyal bahaya. Stres karena keuangan itu bukan cuma ada di kepala loh. Stres itu nyata dan bisa kita rasain secara fisik. Nah, ini dia nih beberapa gejalanya. Pernah ngerasa malam-malam susah tidur karena otak isinya mikirin tagihan? Itu dia, gangguan tidur. Terus, stres yang gak kelar-kelar itu bikin hormon kortisol naik, otot di leher sama bahu jadi kaku, tegang, akhirnya ya sakit kepala. Bahkan, sistem pencernaan kita bisa kena imbasnya loh. Semua beban mental ini nyedot energi kita, bikin kita capek terus padahal kayaknya nggak ngapa-ngapain. Oke, dari badan, sekarang kita pindah ke pikiran. Kalau tubuh aja udah ngasih alarm sekeras itu, bisa kebayang nggak sih seberapa berat beban yang ditanggung pikiran kita? Ini kayak pertempuran yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Utang yang numpuk itu bisa jadi monster kecil di kepala kita, yang terus-terusan bisikin skenario terburuk. Itu yang namanya kecemasan berlebihan. Saat utang udah kerasa nggak mungkin lunas, rasa putus asa bisa pelan-pelan jadi depresi, bikin kita malas ngapa-ngapain. Tekanan ini juga bikin kita jadi sensitif banget, gampang marah, emosi naik turun. Akibatnya, ya jelas, konsentrasi buat kerja dan nyari solusi jadi buyar. Nah, ini yang paling penting. Ini semua bukan cuma perasaan doang loh. Ada datanya. Sebuah studi dari University of Nottingham nunjukin kalau orang-orang yang lagi berjuang lawan utang itu punya kemungkinan 2 kali lipat lebih besar buat kena depresi dan kecemasan parah dibanding orang biasa. 2 kali lipat. Ini bukti kalau beban utang itu bukan lagi stres biasa, tapi udah jadi risiko kesehatan yang nyata dan bisa diukur. Sekarang pertanyaannya, gimana semua gejala fisik dan mental tadi saling berhubungan? Nah ini dia, mereka itu nggak berdiri sendiri-sendiri. Justru mereka saling terkait, menciptakan sebuah lingkaran setan yang susah banget buat diputusin. Siklusnya tuh kayak gini, persis. Awalnya dari utang konsumtif. Terus, utang itu mulai bikin stres, baik fisik maupun mental. Stres tadi ngeganggu kemampuan kita buat mikir jernih dan fokus. Hasilnya, kita malah bikin keputusan finansial yang lebih hancur lagi, yang akhirnya ya nambah utang dan bikin semua gejala tadi makin parah. Benar-benar spiral yang narik kita ke bawah terus. Oke, secukup bagian horornya. Kita udah bahas masalahnya sampai ke akarnya. Sekarang gimana jalan keluarnya? Jawabannya itu bukan cuma tahu soal keuangan, tapi lebih dari itu. Kita perlu membangun yang namanya kemampuan finansial atau financial capability. Ini adalah soal pergeseran dari sekedar punya pengetahuan jadi bisa bertindak nyata. Jadi, intinya gini, kemampuan finansial itu adalah kemampuan kita buat menggunakan pengetahuan keuangan yang kita punya untuk melakukan tindakan-tindakan yang benar demi mencapai tujuan kita. Jadi ini bukan soal seberapa banyak teori yang kita hafal, tapi soal apa yang benar-benar kita lakuin setiap hari buat benerin kondisi keuangan kita. Lantas, gimana cara kita mulai ngebangun kemampuan itu? Tenang, jalan menuju kebebasan finansial nggak harus dimulai dengan loncatan raksasa kok. Yuk, kita lihat beberapa langkah pertama yang konkret dan bisa langsung Anda coba. Oke, ini dia rencana aksinya. 1. Ubah total cara pikir kita. Berhenti nganggap cicilan sama dengan mampu beli. 2. Bikin daftar. Tulis semua utang Anda, lengkap sama bunganya berapa persen. Biar jelas petanya. 3. Prioritasin. Beresin dulu utang yang bunganya paling gede. 4. Singkirin godaan. Kalau emang perlu, gunting aja kartu kreditnya. Serius. Dan terakhir,
Cek posisi Anda sekarang, cari tahu kondisi keuangan dan skor kredit Anda sebagai titik awal perjuangan. Ingat ya, setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini adalah investasi buat ketenangan pikiran Anda di masa depan. Jalan menuju kondisi finansial yang sehat itu mungkin nggak gampang, tapi selalu bisa dimulai. Dan waktu terbaik buat mulai, ya sekarang ini. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari semua yang udah kita bahas, apa sih satu langkah paling kecil yang bisa Anda ambil hari ini juga buat memulai perjalanan Anda?